minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita berkah, rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam diskusi pelapor perempuan dalam kajian online Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan Ustazah Suluki Mahbuba atau yang sering kita sapa dengan Ustazah Umah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak. Alhamdulillah sehat. Kak Nur gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk bunda-bunda sahabat online nih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang sering digalaukan. Nah, biasanya kan sebelum Ramadan kita memiliki ekspektasi untuk sebelum Ramadan saya mau banyak ibadah, saya ingin khatam Al-Quran, saya mau sholat tarawih full di masjid, mau iktikaf di masjid. Nah, tapi terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang waktunya malah banyak di dapur ya mungkin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hal tersebut lebih jauh dengan Ustazah Umar. Nah, menurut Ustazah nih gimana nih ibu-ibu yang sering galau ketika memasuki bulan Ramadan, terkadang memiliki kemauan untuk banyak beribadah tapi ternyata tidak sesuai dengan realita. Iya, memang ya, apalagi untuk bulan Ramadan, memang sebelum masuk bulan Ramadan biasanya kita sudah meniatkan jauh-jauh hari itu kita menyiapkan diri bahwa kita ingin beribadah semaksimal mungkin dalam bulan Ramadan. Tapi pada kenyataannya itu tidak semudah itu kadang-kadang. Apalagi untuk ibu-ibu, masih ibu-ibu muda, artinya masih punya anak kecil ya, dengan kesibukan, apalagi ditambah misalnya dia adalah seorang pekerja, artinya dia punya kesibukan lain selain di keluarganya sendiri, kemudian harus bertanggung jawab atas anak dan keluarganya. Ini memang akhirnya jauh sekali dari ekspektasinya. Tapi kemudian kita harus sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kita tidak hanya menyiapkan secara mental untuk menyambut dengan dalam bentuk memang beribadah secara pribadi saja antara kita dengan Tuhan. Artinya ibadah yang kita batasi cukup hanya mengaji, sholat, ya qiyamul lail dan lain sebagainya. Bahwa yang bikin galau itu kadang karena kita membatasi itu, Kak. Yeah. Jadi kita kadang-kadang kita sendiri sebagai perempuan itu kurang menghargai apa yang kita lakukan. Kayak contohnya saya pribadi untuk menerima yang tadinya kita sebelum menikah banyak hal yang menurut kita lebih bermanfaat kita lakukan dibandingkan kita harus nguplek di dapur ya. Kita kayak terlalu memandang sebelah mata dengan kegiatan dapur. Padahal sebenarnya kegiatan dapur ini juga bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Artinya sesuai porsinya ya tentunya. Di situ karena untuk ibadah-ibadah yang lain pun kita juga harus menyiapkan badan, menyiapkan kondisi fisik yang kuat, yang cukup, artinya yang kuat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ketika kita menyiapkan yang tadinya kita menyiapkan diri untuk melakukan ibadah, artinya ya tadi ibadah yang berkaitan hanya kita dengan Tuhan saja, ibadah pribadi itu bisa kita tambahkan dengan sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, memang kita tambahkan bahwa kita harus mindset kita harus diperbaiki bahwa ibadah itu bukan cuma itu saja. Iya, kita niatkan bahwa kita menyiapkan sahur, menyiapkan buka puasa dan lain sebagainya untuk keluarga kita, itu kita bisa niatkan untuk ibadah sehingga apapun yang kita lakukan memang bernilai ibadah dan tidak ada kegalauan di situ. Yang terpenting adalah bagaimana kita meniatkan itu semua untuk ibadah. Berarti yang pertama memang harus memperbaiki mindset ya. Iya, jadi memperbaiki mindset itu penting. Bunda-bunda yang di dapur itu juga ternyata itu termasuk ibadah loh. Iya, bunda-bunda. ibadah. Iya, itu ibadah. Karena
mungkin agak nyelak ngomongan ya. Ini kalau kita ketika puasa itu kan yang kita siapkan apa? Untuk sahur kan dan yang untuk buka sahur, kan? untuk Iya. buka. Untuk sahur dan buka. Untuk sahur sudah pasti kita menyiapkan orang yang mau berpuasa supaya dia kuat berpuasa. Itu kan sudah berupa ibadah itu. Kemudian untuk menyiapkan buka puasa sendiri itu juga ada salah satu hadis Rasulullah itu ya, man fattara shaiman ya falahu ajruhu. Ya, falahu ajru artinya barang siapa yang memberikan buka puasa untuk seorang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa untuk orang yang puasa, itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Min ghairi annahu la yanqusu syai'un min ajrihi, artinya dia tidak tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa pahalanya full, kita yang memberikan buka puasa untuk yang orang yang berpuasa itu juga pahalanya bisa mendapatkan pahala full dari orang yang berpuasa. Ditambahkan ketika kita meniatkan untuk memasak ini memang untuk ibadah lagi, kita punya nilai plus lagi di situ. Ditambahkan kita sedang puasa tentunya kan. Ya. Kita sendiri sambil puasa sambil menyiapkan, jadi lebih plus lagi. Di situ. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menghadapi dengan baik, artinya bisa meniatkan dengan baik, bisa merubah mindset kita, sebenarnya tidak perlu ada kegalauan di situ. Tidak perlu ada kegalauan. Nah, biasanya kan kalau kita menyiapkan makanan untuk keluarga nih, terkadang ada pemikiran apakah kalau di bulan Ramadan kan pahala kita dilipat gandakan nih. Nah, apakah kalau ibadah dengan pribadi dengan Tuhan, apakah ada yang lebih prioritas gitu terhitung pahalanya, Ustazah? Dua-duanya kalau misalnya prioritas, tentunya kalau kita melihat dari beberapa mestinya kalau kita mau menyambut bulan Ramadan itu sudah ada penyampaian dari para ustadz dan habaib atau syekh-syekh yang menyampaikan bahwa keutamaan bulan Ramadan 10 hari pertama Ramadan, keduanya dan ketiganya itu semuanya mempunyai keutamaan masing-masing. Dengan di situ memang penekanan ibadahnya lebih ke kayak tadarusnya, ya kan, qiyamul lailnya, ya seperti itu. Tapi sebenarnya dua-duanya itu kalau dari tadi misalnya untuk khidmat untuk keluarga, menyiapkan makanan menu untuk berbuka dan sahur untuk keluarga, ditambahkan dengan apakah mana yang lebih utama antara tadi itu untuk ibadah pribadi dan untuk khidmat ke keluarga, itu sebenarnya dua-duanya harus beriringan ya. Nggak bisa kalau kita pilih salah satunya, karena ketika kita memilih salah satunya itu tidak baik jatuhnya. Ketika misalnya kita lebih memilih untuk memprioritaskan kita menyiapkan makanan saja, akhirnya ya kita sendiri kering. Artinya kering dalam artian kita memang merasa kurang pastinya. Aduh, udah mau selesai bulan Ramadan ternyata ngajinya baru sampai juz 3 misalnya begitu, belum sampai. Nah, kita harus diusahakan untuk memanage waktu sebaik mungkin untuk bisa dua-duanya balance ya. Jadi kalau kita misalnya sebenarnya tidak harus ini bagusnya Islam ya Kak. Kalau dalam Islam itu ada ibadah hati, ya kan. Jadi sambil memasak, sambil menyiapkan untuk buka puasa, sambil menyiapkan apapun, sambil kita mengasuh anak, sambil bekerja dalam bulan Ramadan itu bisa sambil kita misalnya nih kerja, misalnya kita ngetik laporan sambil mikir satu baris, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, di hati ya kan. Itu semuanya tetap dihitung tadi berapa dilipat gandakan pahala kan, begitu. Iya. Jadi kayak misalnya nih mau lebaran, bikin nastar. Coba nastarnya berapa tuh? Satu toples mungkin ada berapa puluh nastar ya kan? Ada berapa toples yang kita buat? Satu nastar, satu sholawat minimal. Itu kan sudah sebenarnya bisa. Cuman iya, selama ini kita itu terlalu menyempitkan makna dan tata cara beribadah sebenarnya. Sehingga ketika kita membayangkan kalau mau misalnya kita mau ibadah kita dengan Tuhan, ya benar-benar harus dalam kondisi duduk, menggunakan mukena, duduk membaca Al-Quran. Padahal kalau sekarang apalagi di gadget kita bisa kita download
aplikasi Al-Quran untuk mengaji dan lain sebagainya, Bisa. itu sebenarnya bisa. Kayak misalnya di kantor, untuk yang di kantoran, di kantor sambil nunggu istirahat atau nunggu kerjaan yang lain. Kelar. Nah, itu bisa sambil dibaca, dipakai HP kita bisa. Iya. Atau yang misalnya jualan di pasar, ya kan? Biasanya kalau bulan Ramadan ini memang bukan hanya masalah masak, karena orderan untuk yang jualan-jualan online apalagi itu juga banyak, ya kan? Lagi Iya. banyak rekapan. Nah, ini sebenarnya kita tinggal atur saja bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang ada dengan dua ibadah bersamaan. Kita tetap melakukan ibadah secara fisik, artinya kita melakukan kegiatan secara fisik untuk bekerja, artinya bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang kelihatan, artinya kayak masak, jadi masakan, bekerja misalnya, atau jualan dapat duit misalnya, begitu. Tapi kita bisa sambil itu tadi ibadah hati, atau kalau misalnya nih ngaji nggak sempat, bisa kita pakai headset dengerin Al-Quran. Ini juga bisa terhitung ibadah semuanya itu, Kak. Jadi tidak artinya tidak perlu harus memilih antara ini, prioritaskan ini Tidak atau ada itu. yang harus diprioritaskan. Tidak ada. Tapi dijalani sesuai dengan kegiatan kita. Iya, jadi masih bisa diimbangkan antara keduanya. Tapi memang harus benar-benar dari masing-masing individu itu meniatkan dan mengatur sedemikian rupa. Sehingga tidak ada yang ketinggalan. Artinya untuk kegiatan ibadah kita selama bulan Ramadan tetap bisa terlaksana dengan baik, dan kewajiban kita, apalagi khususnya tadi sebagai ibu-ibu yang menyiapkan masakan dan lain sebagainya, itu bisa terlaksana tetap dengan baik. Iya. Apalagi biasanya kalau menyambut Idul Fitri kan ya. Nah, Kalau di kampung saya itu sendiri kalau benar-benar. menyiapkan Idul Fitri kadang sampai dari pagi, Dari pagi. sampai tengah malam. 3 hari 3 Iya, malam. 3 hari 3 malam itu buat kalau- kue, iya. dibakar depan oven, dan itu nggak sempat malamnya sempat untuk malamnya, sholat tarawih benar. karena Dan pasti sempet, kecapean. Iya, nggak sempet tarawih, nggak sempet qiyam lail, Iya. ya kan. Sebenarnya saat itu tadi seandainya bisa lebih mengatur sedikit saja waktu dengan lebih baik, karena sebenarnya itu juga bukan salah, Kak. Ketika kita menyambut Lebaran, menyiapkan masakan, itu sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang artinya bukan sesuatu yang tidak bernilai ibadah, karena di situ niatnya sebenarnya adalah ketika kita berlebaran itu silaturahim kan, kemudian menyambut tamu, memuliakan tamu, ya kan. Apalagi saya ini tahu Kanur dari Sulawesi kan ya. Iya, dari Sulawesi itu biasanya kalau ada kedatangan tamu, ada hajatan, itu memang untuk makanan itu benar-benar harus disiapkan maksimal begitu. Iya. Harus maksimal. Terus jenis makanannya pun nggak gampang, susah-susah, ya kan. Nah, tapi sebenarnya ini masih bisa diniatkan juga sebagai kita beribadah. Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Artinya apa? Barang siapa, ya ini salah satu hadis Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia harus memuliakan tamu. Nah, salah satu cara memuliakan tamu adalah dengan memberikan hidangan yang terbaik menurut kita. Dan sebaik-baik hidangan yang diberikan kepada tamu itu sebaiknya yang dibuat sendiri. Sebaiknya yang dibuat sendiri. Bagaimana kaum Ansor menyambut kaum Muhajirin, itu mereka siapkan sendiri, mereka menyiapkan. Iya. Nah, di situ jadi sebenarnya walaupun kayaknya secara ibadah robaniyahnya, artinya secara kayak ngajinya atau apanya kita kayak keteteran, sebenarnya jika kita bisa meniatkan dengan baik, itu juga sebenarnya kita tidak kehilangan sumber pahala dari ibadah yang lain, ibadah versi yang lain. Cuman memang kita harus pintar-pintar di situ membagi waktu, artinya skala prioritas juga, artinya begini. Kadang-kadang kita menyiapkan itu memang itu yang kita butuhkan, atau hanya kita pengen kelihatan lebih wah nih daripada tetangga. Nah, itu yang kadang-kadang bisa justru membuat kita sebenarnya tidak bisa membagi antara itu. Karena kita ini niatnya kadang-kadang, aduh ini tetangga tahun kemarin bikin begini nih, saya maunya lebih baik. Nah, jika lebih baik itu memang diniatkan untuk memuliakan tamu, tidak ada masalah. Tapi jika diniatkan untuk, kalau orang Jawa itu jor-joran itu apa sih?
pengen menang-menangan gitu. Gitu, pengen aduh aku harus lebih dari yang kemarin tetangga nih misalnya begitu, itu yang salah. Jadi tetap bisa diniatkan itu sebagai ibadah, cuman memang ya walaupun tidak semaksimal hari-hari sebelumnya, ya sebaiknya tetap disisihkan waktu di situ untuk bisa qiyam lail, untuk tetap menjalankan ibadah-ibadah seperti sebelumnya gitu. Cuman kalaupun memang tidak bisa sama sekali, kembali lagi Islam itu sangat indah. Ibadah yang dilakukan dalam Islam itu banyak jenisnya, termasuk ibadah hati. Itu tidak sedikit pahalanya, ya kan? Jadi kita bisa sambil di situ mau baca Al-Fatihah sebanyak mungkin, itu sama saja dengan kita membaca Al-Quran ayat yang manapun, ya kan? Kita mau membaca sholawat atau kita perdengarkan di situ bacaan Al-Quran, ya kan? Setidaknya masih ada hal yang bisa kita tidak apa bahasa Indonesianya ya? Tidak lalai ya. Tidak lalai. Artinya kalau biasanya kan kalau kita kerja di dapur atau kita lagi rame-rame tuh muter musik dangdutan. Nah, itu yang salah ya kan? Tapi kalau kita bisa muter misalnya ngaji, setidaknya kita sambil kerja itu masih berarti yang pertama kembali ke niat, ibadah, kemudian jangan lalai juga. Jangan lalai. Jadi meskipun kita melakukan kegiatan kayak masak tadi itu, tapi hati kita masih zikir. Artinya seperti itu. Jadi kita tetap dua-duanya dapat. Nah, mungkin boleh nih ada tips-tips apa nih yang harus dilakukan bunda-bunda yang lebih mendetail agar lebih tertuju ibadahnya. Sebenarnya kalau tipsnya tadi sudah untuk lebih ke yang tadi mengambil poin-poin yang tadi saya sampaikan. Yang pertama mungkin itu tadi, tentukan skala prioritas. Ketika kita mau menyambut Ramadan ini, kita ingin mencapai apa di situ, ya kan? Sehingga kita bisa benar-benar memaksimalkan apa yang kita inginkan. Artinya tidak ada yang dianaktirikan dari apa yang kita akan kita capai, ya kan? Yang kita mau. Misalnya itu tadi, kita ingin beribadah dengan baik, tapi di lain sisi kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan kewajiban kita sebagai seorang ibu. Kemudian bagaimana kita menyiapkan untuk menyambut Lebaran, yang artinya Lebaran ini jangan disempitkan makna untuk kumpul-kumpul saja. Di situ ada silaturahmi itu yang tidak tidak sedikit pahalanya. Untuk silaturahmi itu juga banyak pahalanya, Kakak. Nah, kemudian menyambut tamu, memuliakan tamu juga banyak pahalanya juga banyak. Nah, itu kita tentukan skala prioritas sehingga kita bisa ketika kita meleng, misalnya kadang-kadang kan ada cobaannya. Kayak, aduh berapa kali nih kita mau bukber nih, ya kan? Itu kan yang kadang-kadang ngambil waktu juga. Terus ya itu tadi hal-hal yang mau kita siapkan untuk tamu ini kadang-kadang terlalu berlebihan barangkali begitu ya. Kemudian kita yang kedua kita manage waktu, ya kan? Kita atur waktu, bagaimana kita setelah kita tentukan skala prioritas, kita manage waktunya. Kalau masih awal-awal mungkin masih lebih mudah karena memang belum dekat Lebaran. Yang paling susah itu ibu-ibu kan kalau mau dekat Lebaran, ya kan? Dekat Lebaran itu susah. Udah mana harus cari baju Lebaran. Tapi kalau sekarang ibu-ibu pinter, cari baju Lebaran itu jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Bahkan sebelum Ramadan. Ya kan, karena biasa sebelum Ramadan udah mulai muncul tuh jualan online baju-baju baru. Nah itu sebenarnya itu sudah masuk di bagian memanage waktu sebenarnya. Karena jangan salah, memikirkan untuk baju Lebaran itu sudah beberapa hari sendiri itu memakan waktu, ya kan? Kemudian tadi tentukan skala prioritas, kemudian manage waktu, kemudian yang terpenting tadi juga yang mengatur mindset tadi itu. Iya, mindset terpenting karena dari mindset ini banyak hal yang bisa lebih baik gitu. Kayak tadi bahwa yang bikin tekanan batin karena aduh pengennya ibadah kok malah di dapur. Nah, padahal di dapur juga bisa diniatkan ibadah gitu. Karena di situ ada nilai bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang dia banyak bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu tadi saya agak sedikit mungkin kurang ya. Yang tadi manfaatoros shaim, siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang sedang berpuasa itu dapat pahala. Ini
pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ini biasa kalau di kampung kadang kayak ada buka puasa di masjid ya. Iya, buka puasa Nah, di masjid. sedikit saja kita dari takjil yang kita buat bawa ke masjid, atau sesuaikan dengan kemampuan kita. Mau kalau misalnya memang kita dikasih kelebihan rizki, ya bisa kita bagi di depan rumah. Atau jadi jangan difokuskan hanya keluarga saja. Kalau bisa kita coba ke tetangga atau siapa yang kira-kira membutuhkan. Nah, sehingga di situ kita juga dapat nilai plus lagi di situ, ya kan? Kemudian yang terakhir yang sudah menentukan skala prioritas, kemudian manage waktu, kemudian mindset. Kemudian mindset ini berkaitan dengan niat. Terpenting innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya kita. Jadi semua hal yang dilakukan oleh orang puasa, kalau memang itu diniatkan untuk ibadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu semuanya akan tertulis sebagai taqarrub ilallah. Artinya kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi tidak ada salahnya hari ini meskipun sudah pertengahan puasa, sudah mau masuk 10 hari terakhir puasa, tapi masih kita bisa setiap hari kita bisa perbaharui niat untuk bagaimana kita menghadapi bulan puasa ini, bulan Ramadan ini dengan lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, jazakallah khair Ustazah Umah. Nah, bagaimana nih bunda-bunda yang berada di rumah? Tentunya kegalauan itu sudah dihilangkan ya, karena ternyata ibadah itu bukan hanya hubungan privasi kita, ibadah kita dengan Allah juga, tapi jika kita di dapur dan diniatkan untuk berkhidmat kepada keluarga atau orang lain, ini juga bisa bernilai ibadah dan bisa sambilan masak sambil bersikir, sambil berselawat, dan tentunya dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah akan bernilai ibadah pula. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita. Jadi bunda-bunda jangan galau lagi ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah jazakallahu khair kepada Ustazah Umah sekali lagi. Sekian, mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan jangan lupa pantengin terus diskusi pelakor perempuan dalam kajian online Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.